Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini nih kita bakal selami satu buku yang wah rasanya penting banget ya buat orang tua atau siapa aja lah yang ikut ngasuh anak. Judulnya The Book You Wish Your Parents Had Read. Penulisnya Philippa Perry, seorang psikoterapis. Sumber kita kali ini kutipan-kutipan penting dari buku itu. Khususnya dari bagian yang ngebahas soal meletakkan fondasi. Fondasi buat kesehatan mental anak yang kuat gitu. Betul, Nah, yang menarik Perry ini nggak nawarin kayak jalan pintas atau trik-trik parenting gitu ya. nggak sama sekali. Fokusnya tuh lebih ke kualitas hubungan jangka panjang. Pemahaman antara Anda dan si kecil. Jadi, ya misi kita hari ini mau gali pandangan Perry soal gimana sih caranya nyiptain kondisi-kondisi penting biar anak bisa tumbuh sehat mentalnya. Yuk kita bedah bareng. Tepat sekali, jadi fokusnya itu geser ya dari yang mungkin tadinya pengen benerin perilaku anak, jadi lebih ke membangun fondasi hubungan. Hubungan yang kuat, yang aman. Nah, kita bakal eksplorasi bareng nih gimana komunikasi timbal balik yang tulus, terus kemampuan observasi yang penuh perhatian. Observasi ya. Iya, terus pemenuhan kebutuhan emosional, termasuk pas tidur nanti kita bahas juga, dan bahkan cara kita dukung mainnya mereka. Ini semua jadi pilar utama fondasi itu. Dan ini pas banget kita ambil dari bagian keempat bukunya yang judulnya memang Laying a Foundation. Oke, hari ini tanggal 8 September 2025. Oke, sip. Pilar pertama nih yang dibahas Perry itu soal dialog dan timbal balik, resiprositas. Kedengerannya simpel ya, hubungan itu kan dua arah. Kayak nari gitu, ada aksi, ada reaksi. Iya. Bukan cuma orang tua kasih instruksi, anak nurut. Tapi gimana persisnya ini jadi fondasi kesehatan mental? Kok bisa sepenting itu? Nah, ini tuh sial banget. Karena menurut Perry, dialog ini tuh mulainya jauh sebelum anak bisa ngongkong loh. Coba deh bayangin interaksi paling awal banget. Kontak mata, senyum, suara-suara lembut. Oh, yang gitu-gitu ya? Iya, bahkan cara kita nyamain napas atau gerakan tubuh sama bayi. Itu kan bentuk komunikasi nonverbal yang intens banget ya. Nah, itu yang ngebangun rasa aman sama keterhubungan paling dasar. Perry malah nyaranin latihan simple loh. Coba deh, duduk hadap-hadapan sama pasangan atau teman. Tatap matanya, terus secara sadar coba sinkronin napas. Hmm. Rasain, gimana pas kita mimpin ritme napas, terus gimana pas kita ngikutin. Itu ngasih gambaran sekilas gitu betapa kuatnya koneksi nonverbal kayak gini dalam hubungan. Wah, iya juga ya. Saya jadi ingat itu loh permainan cilukba atau sekedar tatap-tatapan terus buang muka yang sering bayi lakuin itu. Nah, itu dia. Dulu mikirnya cuma iseng aja gitu. Tapi Perry ngelihatnya itu sebagai latihan awal ambil giliran, turn taking dalam percakapan. Persis. Malah ada penelitian yang dikutipnya kan katanya kualitas interaksi timbal balik kayak gitu pas usia 4 bulan itu bisa prediksi seberapa aman attachment-nya anak, rasa percaya dasar ke pengasuh pas dia umur setahun nanti. Jadi respons kita dari awal tuh wah dampaknya gede banget ya. Gede banget. Tapi terlibat dalam dialog timbal balik yang benar-benar otentik ini tuh nggak selalu gampang buat orang tua. Ada konsep menarik dari Perry namanya diafobia. Diafobia, apa itu? Ini bukan fobia klinis gitu ya, tapi lebih kayak ketakutan atau keengganan mendalam buat benar-benar terlibat dialog yang setara. Dialog di mana ada risiko kita tuh terpengaruh atau berubah sama pandangan orang lain. Oh, Nah, seringnya ini akarnya dari pengalaman masa kecil kita sendiri. Mungkin dulu kita ngerasa nggak didengerin, atau pandangan kita nggak dihargain gitu. terus apa dampaknya kalau orang tua punya diafobia ini pas interaksi sama anak? Dampaknya, kita mungkin tanpa sadar jadi cenderung melakukan sesuatu pada anak. Kayak ngasih ceramah, ngasih instruksi, ngontrol gitu. Bukannya berinteraksi dengan anak. Ah, oke. Jadi beda ya, pada dan dengan. Beda banget. Interaksi dengan itu kan melibatkan dengerin, coba paham perspektifnya, terus ngerespon dengan tulus. Ada cerita menarik tuh di buku soal John. Awalnya dia ngerasa susah banget connect sama anaknya, Toby, yang sering kelihatan murung atau narik diri. Hmm. Lewat terapi, si John ini sadar, oh ternyata ini nyambung sama luka masa kecil dia sendiri karena ngerasa ditinggal ayahnya. Nah, setelah dia proses perasaannya sendiri, baru deh dia bisa berhenti nebak-nebak soal Toby dan mulai benar-benar dengerin, mencoba memahami dunia dari kacamata Toby. Hubungan mereka langsung membaik banget.
Wah, itu contoh yang kuat banget ya. Ini jadi ingat sama still face experiment yang terkenal itu loh. Oh iya iya. Pas ibunya tiba-tiba diem, mukanya datar, nggak ngerespon, si bayi langsung stres berat kan, nangis, usaha keras banget biar direspons lagi. Ini bukti nyata betapa pentingnya respons timbal balik itu ya. Vital banget. Bayi itu perlu ngerasa dilihat, didengar, dan ngerasa mereka punya pengaruh ke dunianya. Kalau nggak gitu, mereka bisa ngerasa nggak berdaya, cemas. Wah, ini bener-bener fondasi rasa aman ya. Persis. Dan ini nyambung nih ke pilar fondasi berikutnya yang ditekankan Perry. Observasi yang penuh perhatian. Ini lebih dari sekedar, ngawasin anak lo ya. Lebih dari ngawasin. Maksudnya? Ini soal mencoba memahami pengalaman anak dari sudut pandang mereka. Oh, jadi bukan cuma lihat apa yang mereka lakuin, tapi kita mikir juga apa yang lagi dia rasain. Atau kebutuhan apa nih di balik perilakunya. Gitu. Tepat. Saya ingat cerita Jody di buku ini, dia ngerasa hubungannya sama putrinya, Joe, berubah total pas dia mulai nyisihin waktu khusus, cuma buat ngamatin Joe main atau ngapain gitu, tanpa diganggu, tanpa agenda, cuma hadir dan merhatiin aja. Menarik. Dia kaget sendiri gitu, betapa banyak yang dia pelajari soal kepribadian Joe, minatnya, cara mikirnya, dan juga tentang dirinya sendiri sebagai ibu, cuma dari ngamatin aja. Dan ya, tantangan terbesar buat observasi penuh perhatian kayak gini di zaman sekarang, ini disorot banget sama Perry, ya distraksi. Terutama dari gadget kita. Ini poin penting banget. Ah, iya. Ponsel ya. Banget. Kalau kita fisiknya sih dekat anak, tapi pikiran, perhatian kita kesedot ke layar ponsel, anak tuh bakal ngerasain ketidakhadiran emosional itu. Ngerasa ya mereka? Ngerasa banget. Rasanya mungkin mirip kayak kita lagi curhat sama temen, dianya sibuk scrolling. Bedanya, buat anak yang otaknya lagi berkembang pesat dan butuh banget koneksi, pengalaman ditinggal secara emosional ini bisa nyiptain luka kecil yang berulang. Kayak ada ruang kosong gitu. Ironisnya lagi, ini juga nyontohin perilaku adiktif ke gadget yang mungkin kita sendiri khawatir anak bakal niru. Nah, ini nyambungnya gimana nih? Observasi yang kurang atau distraksi ini sama perilaku anak yang sering kita anggap sulit atau nakal. Perry punya pandangan kuat di sini, dan ini jadi kayak benang merah di seluruh bukunya. Semua perilaku adalah komunikasi. Semua perilaku itu komunikasi. Hmm, Iya, anak yang rewel, lengket, tantrum, atau terus-terusan cari perhatian, itu seringkali bukan lagi usaha buat manipulasi kita. Mereka itu lagi ngomongin kebutuhan mendasar yang belum terpenuhi. Biasanya sih kebutuhan akan koneksi, perhatian, atau rasa aman. oh. Ingat nggak anekdot soal Salvador Dali kecil yang dikutip Perry? Si Dali ini pernah sengaja ngelukain dirinya sendiri, cuma buat dapat perhatian yang dia pengen banget. Ini contoh ekstrim sih, tapi ngegambarin banget. Anak bakal ngelakuin apa aja buat ngerasa dilihat dan terhubung. Jadi ini ngubah cara pandang banget ya. Kalau anak cari perhatian, mungkin emang perhatian itu yang benar-benar lagi mereka butuhin saat itu. Bukan malah kita hukum atau kita cuekin. Tepat. Makanya Perry itu nentang keras gagasan kalau kita bisa manjain bayi dengan terlalu banyak respon sensitif atau pelukan. Justru kebalikannya. Oh, justru bagus ya. Justru bagus. Ngasih respons yang hangat dan konsisten buat kebutuhan koneksi anak di awal hidupnya itu investasi. Buat ngebangun rasa aman internal dia. Anak yang ngerasa aman itu nggak perlu lagi terus-terusan teriak lewat perilaku sulit ya maksudnya, buat dapetin perhatian. Kebutuhannya udah terpenuhi secara rutin. Perry malah ngenalin ide love bombing. Love bombing apa tuh? Jadi, nyisihin waktu khusus, mungkin 15-20 menit sehari gitu ya, buat kasih perhatian penuh, 100% fokus satu lawan satu sama anak. Ngelakuin apa aja yang anak mau. Ini bisa jadi kayak tombol reset yang ampuh buat hubungan yang lagi tegang atau sulit. Buat ngisi lagi tangki koneksi si anak. Wah, menarik juga idenya. Terus gimana soal anak yang lengket atau clingy? Kan banyak orang tua khawatir nih, ini tanda anaknya nggak mandiri. Nah, Perry nawarin sudut pandang beda lagi nih. Perilaku lengket ini justru bisa jadi tanda ikatan attachment yang kuat loh. Malah tanda ikatan kuat. Iya, anak ngerasa cukup aman buat nunjukin kebutuhannya akan kedekatan Anda. Kuncinya itu bukan kita dorong mereka ngejauh biar cepat mandiri, justru kita penuhi kebutuhan rasa aman itu. Biarin mereka ngelepasin diri dari kita pas mereka siap. Oh, pas mereka siap ya. Iya, paradoksnya kan, kemandirian sejati itu tumbuhnya dari fondasi rasa aman yang kokoh.
Dari keyakinan kalau aku bisa nih menjelajah dunia, soalnya aku tahu ada tempat aman buat kembali, yaitu Anda. Kalau kita maksa mandiri terlalu dini, malah bisa bikin anak makin cemas dan makin lengket jadinya. Tidur. Gimana pandangan Perry soal ini? Nah, ini nih, bagian yang mungkin agak, gimana ya, kontroversial buat sebagian orang. Perry itu kritis banget sama metode sleep training yang ngebiarin bayi nangis sendirian sampai ketiduran. Yang cry it out atau CIO itu loh. Oh, yang metode itu ya? Kenapa dia kritis? Argumennya kuat sih. Riset nunjukin kalau metode itu nggak ngajarin bayi nenangin dari, sama sekali nggak. Itu cuma ngajarin mereka buat berhenti kasih sinyal susah, ya berhenti nangis, karena nggak ada gunanya, nggak ada yang respon. Mereka itu intinya belajar pasrah aja. Jadi tangisannya emang berhenti, tapi kebutuhan buat nyaman, buat ditemenin orang tua, itu sebenarnya masih ada gitu. Betul, masih ada banget. Dan yang lebih bikin khawatir lagi, menurut riset yang dikutip Perry, kondisi stres pas dibiarin nangis sendirian, lama-lama itu bisa ningkatin kadar hormon stres kortisol secara signifikan. Oh, hormon stresnya naik. Iya. Nah, tingkat kortisol yang tinggi dan lama pada bayi, ini dikhawatirkan bisa ganggu perkembangan area otak yang penting buat ngatur emosi, dan juga bisa ngerusak proses terbentuknya ikatan attachment yang aman tadi. Perry nekenin poin penting banget nih. Anak belajar self-soothing, nenangin diri, itu bukan karena ditinggal sendirian, tapi karena ditenangin berulang kali sama pengasuh yang responsif. Ah, oke. Jadi karena ditenangkan berulang kali ya? Iya, pengalaman ditenangkan itulah yang pelan-pelan ngebangun kapasitas internal mereka buat jadi tenang. Lalu kalau gitu apa alternatifnya yang lebih mendukung fondasi kesehatan mental menurut Perry? Kalau bukan cry it out, terus gimana dong? Fokusnya itu lebih ke nyiptain asosiasi tidur yang positif. Rasa aman, nyaman, rileks, ditemenin, bukan jadi ajang pertarungan atau sumber cemas. Tidur bareng, co-sleeping, di mana bayi atau anak tidur deketan sama orang tua. Tidur bareng ya? Iya, bisa di kasur yang sama tapi dengan praktek yang aman ya, atau di kasur terpisah tapi sekamar. Itu salah satu pendekatan yang umum banget di banyak budaya non-barat. Dan ini didukung Perry sebagai cara alami buat memenuhi kebutuhan bayi akan kedekatan. Tapi dia juga sadar kok, ini nggak cocok atau nggak diinginkan semua keluarga. Ada alternatif lain nggak selain co-sleeping? Ada. Dia juga bahas dan dia praktekin sendiri konsep sleep nudging dari Profesor Darshia Narvaez. Ini bukan maksa atau training yang keras ya, lebih kayak mendorong lembut aja ke arah tidur yang lebih mandiri. Pelan-pelan, bertahap, dan selalu dalam batas toleransi anak. Nggak pernah sampai anak ngerasa ditinggal atau stres banget. Contohnya gimana tuh sleep nudging? Perry nyontohin pengalamannya sendiri nidurin putrinya. Mungkin awalnya disusuin atau digendong sampai hampir tidur, terus dipeluk ayahnya di kursi goyang sampai bener-bener pules, baru pelan-pelan ditaruh di box bayi atau kasur kecil di samping kasur orang tua. Kalau anaknya kebangun dan cemas, ya direspons, ditenangin lagi. Mungkin balik lagi ke pelukan atau kasur orang tua kalau perlu. Jadi fleksibel ya? Iya, tujuannya biar tempat tidur anak itu diasosiasiin sama rasa lega, nyaman, aman, bukan sama penolakan atau rasa sepi atau pertarungan. Ini prosesnya mungkin lebih lama ya, tapi ngejaga koneksi dan rasa aman itu. Jadi kuncinya lagi-lagi responsif dan rasa aman ya, bukan kepatuhan sama jadwal tidur yang kaku. Oke, ini masuk akal banget kalau kita lihat tidur sebagai bagian dari fondasi emosional. Nah, selain tidur, ada aspek lain nih yang juga penting buat meletakkan fondasi ini, yaitu gimana kita dukung perkembangan dan belajar anak. Buku ini nyinggung soal bantu anak berkembang bukan selalu nyelamatin mereka. Bisa dijelasin dikit? Ya, ini nyambung erat sama pilar terakhir yang mau kita bahas dari bagian fondasi ini. Bermain. Perry, sama kayak pemikir macam Maria Montessori, ngelihat main itu bukan cuma aktivitas isi waktu luang loh. Bukan sekedar main-main ya? Bukan. Main itu pekerjaan serius buat anak-anak. Lewat main itulah mereka belajar macam-macam skill penting. Konsentrasi, mecahin masalah, imajinasi, kreativitas, ngatur emosi, misalnya pas mainannya direbut gitu kan, negosiasi, dan skill sosial lainnya. Jadi peran kita sebagai orang tua pas anak lagi main itu gimana sebaiknya? Kan seringnya kita gatal ya pengen ikut campur, ngarahin, atau ngajarin cara main yang bener. Nah, justru itu. Perry nekenin pentingnya kita buat mundur sebentar dan nggak ganggu anak yang lagi asik tenggelam dalam mainnya. Nggak ganggu ya? Iya, pas anak lagi fokus bangun menara balok atau lagi asik main peran sama bonekanya, interupsi dari kita
Biarpun niatnya baik ya, wah bagus ya, coba tambah ini, atau harusnya gini loh caranya. Itu bisa mecah konsentrasi sama alur mikir mereka. Rasanya kayak kita lagi serius kerja, atau baca terus diganggu gitu aja. Oh iya ya, ngeselin ya. Nah, makanya biarin mereka mimpin permainan mereka sendiri. Peran kita lebih kayak nyediain lingkungan yang aman dan mendukung, sama jadi penonton yang apresiatif kalau mereka mau cerita atau nunjukin. Tapi nggak ngambil alih. Ini nyambung juga sama contoh ayah sama bola pingpong tadi. Si ayah kan nggak langsung ngambilin bolanya, tapi kasih semangat pas bayinya usaha sendiri buat ngeraih. Ini ngebangun rasa bisa dan ketekunan di anak. Terus soal jenis mainannya gimana? Kan sekarang banyak banget tuh mainan edukatif yang canggih-canggih. Perlu nggak sih? Menurut Perry sih, anak sebenarnya nggak butuh tumpukan mainan mahal atau yang serba elektronik gitu. Kualitas interaksi sama kesempatan buat eksplorasi bebas itu jauh lebih penting daripada jumlah atau canggihnya mainan. Oh, jadi kualitas interaksi ya? Ya, mainan yang terbuka atau open-ended kayak balok kayu, pasir, air, tanah liat, krayon, kertas kosong, boneka simpel atau bahkan barang sehari-hari kayak kardus bekas sama panci, itu seringkali jauh lebih ngerangsang imajinasi sama kreativitas dibanding mainan yang cuma punya satu fungsi atau udah ditentuin cara mainnya. Mainan sederhana yang malah lebih bagus ya. Bisa jadi, mainan sederhana ini ngebiarin anak jadi sutradara dalam permainannya sendiri. Jadi fokusnya bukan di apa mainannya, tapi gimana anak bisa interaksi sama mainan itu secara bebas dan kreatif. Dan gimana kita sebagai orang tua ngehargain dan gak ganggu proses kerja mereka itu. Oke, oke. Jadi kalau kita rangkum semua ini ya, apa sih intisari utama dari pandangan Philippa Perry soal meletakkan fondasi kesehatan mental anak ini? Rasanya banyak banget lapisannya ya. Intisarinya, menurut saya sih, ini soal pergeseran fokus yang fundamental banget. Fondasi kesehatan mental anak itu nggak dibangun dari teknik-teknik parenting yang kepisah-pisah gitu, tapi dari kualitas hubungan yang kita bangun sama dia tiap hari. Kualitas hubungan ya, kuncinya. Itu dia. Ini soal gimana kita hadir secara utuh pas interaksi, itu tadi resiprositas, gimana kita usaha memahami dunia dari kacamata anak, observasi, gimana kita ngerespons kebutuhan emosionalnya, termasuk pas tidur, dengan sensitif buat bangun rasa aman, dan gimana kita hargai proses belajar dan berkembangnya lewat main tanpa kebanyakan ikut campur. Semuanya balik lagi ke koneksi dan empati. Jadi ini bukan soal jadi orang tua yang sempurna ya, tapi lebih ke jadi orang tua yang hadir dan responsif. Gitu kali ya? Tepat. Ini kedengarannya kayak investasi jangka panjang yang luar biasa sih. Bukan cuma buat anak, tapi buat hubungan kita sendiri sama mereka juga ya. Betul sekali. Ini tuh kerjaan hati ya, bukan sekedar daftar tugas yang dicentang. Ngebangun fondasi ini emang butuh usaha, sabar, dan seringkali refleksi juga ke pengalaman masa kecil kita sendiri. Tapi dampaknya bakal kerasa sepanjang hidup si anak. Ngebentuk cara mereka ngelihat diri sendiri, orang lain, sama dunia. Ada satu ungkapan dari Perry di buku ini yang kayaknya nempel banget di kepala saya ya. Anak itu nggak cuma perlu diatasi, dealt with, tapi yang lebih penting, mereka perlu dirasakan bersama, felt with. Felt with. Iya, kita perlu ngerasain bareng mereka, bukan cuma ngatur mereka aja. Nah, sebagai penutup nih buat Anda bawa pulang dan renungin, dalam kesibukan sehari-hari kita, seberapa sering sih interaksi kita sama orang lain, terutama sama anak-anak, itu lebih kerasa kayak ngatasin situasi atau perilaku mereka aja, dibanding kita bener-bener berhenti sejenak dan nyoba ngerasain bareng, apa sih yang lagi mereka alamin. Sesuatu yang mungkin bisa kita perhatiin lebih dalam lagi ya. Sampai jumpa di pembahasan mendalam berikutnya.